Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswita Amir. Saya adalah dosen di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang konseling gizi, khususnya pada materi strategi pengumpulan data dalam konseling gizi. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan strategi pengumpulan data konseling gizi. Indikator hasil belajarnya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat melakukan keterampilan mendengarkan dan melakukan keterampilan mempelajari. Nah, kita simak penjelasan untuk keterampilan mendengarkan dan mempelajari. Keterampilan mendengarkan dan mempelajari ini sangat berguna pada saat kita melakukan konseling pada langkah pertama, yaitu langkah mengumpulkan data. Jadi kita dapat mengumpulkan data yang kita kumpulkan benar dan nanti kita akan mencari solusi dari masalah yang dialami dengan pasien dengan menggunakan keterampilan mendengarkan dan mempelajari. Ada beberapa keterampilan mendengarkan dan mempelajari yang membantu dalam proses konseling. Keterampilan pertama adalah menggunakan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan oleh seorang konselor di mana komunikasi ini tidak menggunakan kata-kata. Jadi biasanya komunikasi nonverbal ini memperkuat komunikasi verbal. Jadi komunikasi nonverbal itu biasanya berupa gerak tubuh, anggukan, senyuman, atau mimik muka. Nah, kita akan melihat beberapa contoh dari komunikasi nonverbal yang membantu dalam melakukan konseling. Kita masuk pada contoh komunikasi nonverbal yang pertama. Kita lihat video ini, lalu kita bisa membedakan bagaimana komunikasi nonverbal antara video pertama dan video kedua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Pada kedua video ini kita melihat konselornya mengucapkan kalimat yang sama tetapi dengan postur tubuh yang berbeda. Pada yang pertama konselornya berdiri, kemudian yang kedua konselornya dalam posisi duduk. Nah, di mana yang sangat membantu dalam proses konseling adalah video yang kedua di mana konselor itu kepalanya sejajar dengan pasiennya. Jadi postur tubuh mempengaruhi ya dalam komunikasi nonverbal. Selanjutnya kita akan melihat komunikasi nonverbal yang kedua yaitu kontak mata. Kita lihat perbedaan pada kedua video tersebut. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Ya, terlihat pada kedua video ini di mana video kedua konselor menatap mata pasiennya sehingga ada kontak mata antara pasien dan konselor. Selanjutnya, singkirkan penghalang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Ya, jadi pada video pertama, konselor terlihat sibuk dengan handphonenya. Yang kedua, meletakkan handphonenya lalu menghadap ke pasien lalu menyapa pasien. Berikutnya, luangkan waktu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Pada video pertama terlihat konselor buru-buru, sehingga ini biasanya membuat pasien merasa ragu dan agak sungkan untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Kalau yang kedua, konselornya terlihat meluangkan waktu sehingga membuat pasiennya menjadi lebih nyaman. Berikutnya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pada video kedua kita lihat konselor menyentuh bagian tertentu tapi bukan bagian yang sensitif. Jadi ada sentuhan yang wajar dari konselor kepada pasien. Nah, ini adalah beberapa keterampilan konseling yang pertama yaitu menggunakan komunikasi nonverbal. Selanjutnya, keterampilan konseling yang kedua adalah mengajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu biasanya diawali dengan kata bagaimana, apa, kapan, di mana, siapa. Nah, biasanya pertanyaan ini akan memberikan informasi yang banyak
Tetapi sebaliknya, pertanyaan tertutup biasanya diawali dengan kata apakah, benarkah. Nah, biasanya pertanyaan ini hanya dijawab ya dan tidak. Kalau konselor mengajukan pertanyaan tertutup, maka konselor tidak akan mendapatkan banyak informasi karena pasien atau klien hanya menjawab iya dan tidak. Dan iya dan tidak itu akan sulit disimpulkan. Bisa saja kesimpulannya menjadi pertanyaan yang diawali dengan kata apakah, benarkah dalam konseling itu sebaiknya dihindari. Kita lihat contoh. Petugas kesehatan mengatakan, "Selamat pagi Bu, saya Aswita, ahli gizi. Apakah bayi Ibu sehat?" "Ya, terima kasih." "Apakah Ibu menyusuinya?" "Ya." "Apakah ada kesulitan?" "Tidak." "Apakah bayi sering menyusu?" "Ya." Nah, terlihat di sini bahwa ibu hanya mengatakan ya, tidak, ya, tidak. Nah, ini adalah contoh pertanyaan tertutup. Nah, kita bandingkan dengan pertanyaan ini. "Selamat pagi Bu, saya Aswita, saya ahli gizi. Bagaimana keadaan bayi Ibu?" "Baik, dia kelaparan." "Boleh saya tahu bagaimana Ibu memberi minum?" "Dia menyusu, saya cuma memberi susu 1 botol kalau sore." "Apa yang membuat Ibu memutuskan untuk memberi botol?" "Kalau sore dia minum banyak sekali, jadi saya pikir ASI saya kurang." Nah, ini adalah contoh pertanyaan terbuka karena ibu atau klien memberikan banyak informasi kepada petugas kesehatan atau kepada konselor. Berikutnya adalah menggunakan respon dan gerakan tubuh yang menunjukkan minat. Respon dan gerakan tubuh yang menunjukkan minat biasanya seperti oh ya. Nah, kalau kita sebagai konselor menyampaikan hal ini, maka itu berarti bahwa kita memahami atau kita mengerti atau kita perhatian atau kita berminat mendengarkan cerita dari klien kita. Jadi ini ternyata respon-respon pendek ini ada artinya ya dalam mengumpulkan informasi dari klien kita. Selanjutnya, menyampaikan kembali apa yang dikatakan oleh ibu atau pengasuh atau pasien kita. Menyampaikan kembali itu bisa kita mengulang apa yang dikatakan oleh pasien kita tanpa mengulang keseluruhan dari kalimatnya atau menyampaikan dengan kalimat berbeda tetapi maksudnya sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita paham dan kita mengerti apa yang dikatakan oleh klien kita. Ini ada contohnya nih. Kita lihat contoh dialog ini. "Selamat pagi Bu, apa kabar Ibu dan bayi Ibu hari ini?" "Bayi saya ingin minum terus, dia menyusu setiap saat." Nah, di sini kita lihat petugas kesehatan mengulang dengan sering sekali menyusu. Ya, dia mengulang dengan kalimat yang berbeda, tapi sama maknanya dengan yang disampaikan oleh ibu. Ini menunjukkan bahwa petugas kesehatan sudah paham dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibu. Lalu si ibu berkata, "Iya, minggu ini dia lapar sekali. Saya pikir ASI saya kering." Nah, lalu kita lihat di sini, "Bayi ibu sepertinya lebih lapar seminggu ini ya." Nah, ini adalah reaksi mengulang kembali. Lalu ibunya bilang, "Oh iya, dan saudara saya bilang saya harus memberi susu botol juga." "Oh, saudara ibu bilang bahwa bayi ibu perlu tambahan." Nah, ini petugas kesehatannya juga mengulang kembali apa yang dikatakan oleh ibu. "Ya, susu formula mana sih yang paling bagus?" Nah, dari sini kita lihat bahwa petugas kesehatan mengulang kembali apa yang dikatakan oleh ibu dengan kalimat yang berbeda tapi makna yang sama. Nah, ini contohnya ya. Kemudian yang kelima adalah berempati. Berempati menunjukkan bahwa kita memahami perasaan ibu dan pengasuh. Kalau tadi mengulang kembali, yang kita ulang adalah pendapatnya. Tapi kalau berempati sebenarnya hampir sama dengan mengulang, tapi yang kita ulang adalah perasaannya atau yang kita respon adalah perasaannya. Nah, kita lihat contoh. "Selamat pagi Bu, apa kabar Ibu dan bayi hari ini?" Nah, ibunya berkata, "Dia tidak mau menyusu, kelihatannya sekarang dia tidak suka ASI saya." Nah, kalau kita lihat ini berhubungan dengan perasaan ya. Kelihatannya sekarang dia tidak suka ASI saya. Nah, petugas kesehatan berempati dengan mengatakan, "Sekarang ibu merasa bayi ibu tidak menyukai ibu." Nah, ini adalah empati. Jadi mengerti apa yang dikatakan oleh ibu atau pasien.
Lalu ibunya menjawab, ya sepertinya dia tidak begitu menyayangi saya. Mulainya tiba-tiba saja di minggu ini setelah neneknya tinggal bersama kami. Dia senang sekali memberinya susu botol. Nah, lalu di sini terlihat bahwa ibunya curhat ya, bahwa dia merasa neneknya akan mengambil alih bayinya. Nah, itu kan berhubungan dengan perasaan ya. Nah, petugas kesehatan berempati lagi. Ibu merasa neneknya mau menjadi satu-satunya orang yang memberi dia minum. Ya, itu namanya berempati, mengerti perasaannya. Iya, neneknya ingin merebut dia dari saya. Nah, dari dialog ini kita melihat bahwa kadang ibu mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan perasaannya dan kita perlu meresponnya sebagai bertanda bahwa kita paham dan kita tertarik dengan cerita dari ibu tersebut. Yang terakhir adalah menghindari menggunakan kata-kata yang menghakimi. Ya, kata-kata yang menghakimi biasanya adalah kata-kata yang sudah ada keputusan di dalamnya atau sudah ada jawabannya. Nah, seperti ini kita lihat. Selamat pagi, Bu. Apa bayi ibu menyusunya normal? Nah, di sini ada kata normal. Nah, ibunya menjawab, ya saya rasa begitu. Lalu petugas kesehatan bertanya lagi, apa ibu menganggap ASI ibu cukup untuk bayi ibu? Nah, ini ada kata cukup. Gak tahu ya, saya harap sih begitu, tapi mungkin juga tidak cukup. Nah, di sini ibunya sudah mulai kelihatan cemas ya. Lalu petugas kesehatannya bertanya lagi, apa berat badannya bertambah dengan baik bulan ini? Boleh saya lihat KMS-nya? Tidak tahu ya Bu. Nah, ini di sini kita pada dialog ini kita melihat ada 3 kata-kata yang menghakimi, yaitu normal, cukup, dengan baik. Nah, ini semua adalah kata-kata yang menghakimi dan membuat klien kita merasa tidak nyaman dan merasa diadili. Nah, selanjutnya kita lihat contoh dialog yang berbeda. Petugas kesehatan mengatakan, selamat pagi Bu, bagaimana menyusui bayi ibu? Si ibu berkata, lancar sekali. Kami berdua menikmatinya. Bagaimana berat badannya? Boleh saya lihat KMS-nya? Nah, ibunya berkata, perawat bilang, bulan ini bayi saya bertambahnya lebih dari 0,5 kilo. Saya senang sekali. Wah, jelas bayi mendapatkan semua ASI yang dibutuhkannya. Nah, pada dialog ini kita melihat petugas kesehatan bertanya dan tidak menggunakan kata-kata yang menghakimi. Dan kita lihat juga petugas kesehatan ternyata mengajukan pertanyaan terbuka. Diawali dengan kata bagaimana dan ibunya memberikan informasi yang banyak. Sedangkan tadi pada pertanyaan yang menggunakan kata-kata yang menghakimi, petugas kesehatan hanya mendapatkan jawaban iya dan tidak. Karena ternyata pertanyaan yang menggunakan kata-kata yang menghakimi biasanya juga berupa pertanyaan tertutup. Nah, ini contohnya ya, bagaimana berat badannya, bagaimana menyusuinya. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Ternyata keterampilan mendengarkan dan mempelajari ada 6, yaitu yang pertama, gunakan komunikasi nonverbal yang sesuai. Yang kedua, ajukan pertanyaan terbuka. Yang ketiga, gunakan respon atau gerak tubuh yang menunjukkan minat. Yang keempat, sampaikan kembali apa yang dikatakan ibu atau pengasuh. Yang kelima, berempati terhadap ibu atau pengasuh atau pasien. Dan yang terakhir adalah hindari kata-kata yang menghakimi. Jadi ada 6 ya, keterampilan mendengarkan dan mempelajari. Nah, khusus untuk menggunakan komunikasi nonverbal itu terdapat 5, yaitu kepala sejajar, kontak mata, singkirkan penghalang, luangkan waktu, dan sentuhan yang wajar. Baik, demikian apa yang saya sampaikan dari keterampilan mendengarkan dan mempelajari. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.